Selain aplikasi Fluor pada gigi, juga cara mencegah 3D karies juga bisa dengan fissure sealing. Jadi seperti teman-teman tahu bahwa permukaan gigi kita itu kan nggak halus rata kayak tembok gini kan, enggak ya. Ada bagian-bagian yang dalam, ada bagian-bagian yang menonjol seperti itu. Nah, pada gigi yang posterior biasa atau gigi belakang itu terdapat celah-celah yang sempit dan dalam yang menyebabkan susah dijangkau dengan sikat gigi gitu. Nah, itu rentan banget debris makanan masuk ke sana, udah masuk ke sana terus nggak bisa terjangkau sehingga nggak bisa dibersihkan. Jadi saranglah bakterinya di sana, karena itu dia punya makanan ada di sana, dia rubah jadi asam seperti itu. Nah, itu biasanya dilakukan fissure sealing. Jadi ditutup fissure-fissurnya itu agak dibuka, kemudian ditutup dengan bahan fissure sealing supaya fisurnya itu tidak dalam dan tidak sempit, supaya mudah dibersihkan dengan sikat gigi seperti itu. Lalu kalau misalnya itu kan kita cara mencegah ya, jadi kalau misalnya gigi kita sehat nih supaya nggak terjadi karies tuh ya udah gitu, itu cara mencegahnya. Lalu gimana caranya ya kalau udah terjadi kariesnya? Ada nih gigiku yang udah berlubang, ada gigiku nih yang udah warnanya mengalami perubahan gitu. Misalnya kalian curiga bahwa sepertinya saya sudah ada kariesnya nih gitu. Tidak ada lain adalah kariesnya harus dibersihkan, teman-teman. Kenapa? Karena area yang berwarna kehitaman, coklat kehitaman di permukaan gigi teman-teman itu adalah isinya tuh bakteri semua. Isinya bakteri, sisa-sisa produk dari bakteri itu, debris makanan. Mungkin nanti kan kadang kalau misalnya lubang itu mudah tersangkut justru makanan di sana ya, malah makin kayak memberikan bensin ke bakteri itu untuk dia olah jadi asam gitu kan. Ya harus dibersihkan gitu, harus dibersihkan kariesnya, kemudian ditutup dengan bahan tumpatan atau bahan restorasi gigi untuk menutup dan membentuk kembali anatomi dari gigi itu gitu, supaya tidak memberikan celah bagi makanan mudah tersangkut dan lain sebagainya kayak gitu. Sebenarnya perawatan dari karies itu apakah selalu ditumpat saja? Sebenarnya tergantung dari keparahan karies itu, teman-teman. Kalau misalnya kariesnya itu cuman sampai enamel aja nih ya, baru lapisan terluar saja, mungkin dengan bahan tumpatan air itu cukup. Misalnya dia sudah sampai dentin atau pulpa nih misalnya, jadi dia harus di lining atau bahkan diberikan capping pulpa atau bahan pelindung pulpa seperti itu. Kalau misalnya dia sudah sampai ke dalam banget, udah sampai pulpa banget, bahkan udah menimbulkan nyeri yang spontan atau yang kita sebut sebagai pulpitis irreversible, jadi tanpa stimulus dia udah bisa sakit, rasa nyeri, udah kontaminasi pulpa, itu biasanya nggak cukup dengan tumpatan aja. Artinya pulpanya udah terkontaminasi, udah menyebar tuh sampai ke bawah gitu. Yang harus dilakukan adalah pulpanya harus diambil, dibersihkan, kemudian diganti dengan bahan pengisi saluran akar yang kita sebut sebagai gutta perca. Kita perawatan itu disebut sebagai perawatan saluran akar gitu, teman-teman. Beda lagi nanti kalau misalnya karies, misalnya bahkan udah sampai penyebaran infeksinya sampai ke jaringan periapikal, udah sampai terjadi abses kayak gitu, itu udah sampai menimbulkan pembengkakan, itu udah lebih luas lagi gitu penanganannya kayak gitu. Jadi tergantung seberapa perluasan dan keparahan dari karies itu. Jadi kalau saran aku ya, kalau misalnya dia udah ada tanda-tanda dan lain sebagainya, udah ada tanda-tanda dan gejala yang terasa, sebaiknya segera dirawat saja ke dokter gigi kayak gitu, teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalnya udah ada terjadi kariesnya sudah menimbulkan rasa nyeri, udah ada perluasan, itu biasanya harus dibersihkan kariesnya. Jadi etiologi penyebabnya harus dihilangkan dulu. Nah setelah ditumpat udah bagus nih giginya, kembali lagi ke tadi. Jadi habit itu harus dijaga lagi gitu. Udah baik, udah diperbaiki, udah direstorasi, tapi nanti tetap kambuhan lagi, tetap makan makanan yang bermanis, tetap snacking tanpa menjaga oral hygiene dan lain sebagainya, nanti akan memudahkan lagi terjadi atau munculnya karies itu, recurrent atau kambuhan. Nah gitu aja teman-teman sharingnya tentang karies. Tadi kita udah bahas mengenai karies itu apa, penyebabnya gimana, perjalanan penyakitnya gimana, kemudian pencegahannya, sama cara manajemen kalau udah terjadi karies. Semoga bermanfaat teman-teman. See you on the next video and God bless you.